pagi Indonesia. Salam gotong royong. DKR sehat, negara kuat. Kita kedatangan relawan Dewan Kesehatan Rakyat. Bersama saya, host dari channel Rembuk Beres, membahas tentang gotong royong dong. Saya hostnya Mukti Dai dan ada tamu host Irwin Dai, sepupu saya. Deng Irwin bersama kita dengan Bang Argo, godfathernya Dewan Kesehatan Rakyat ya, yang ngurusin kesehatan, dengan Bang Effendi. Ya, kita akan memulai bincang-bincang pagi ini, akan membahas tentang gimana Dewan Kesehatan Rakyat, kira-kira begitu, Bang. Nah, pertanyaan pertama saya adalah sebenarnya anggota Dewan Kesehatan Rakyat itu ada di mana aja, Bang, dan berapa banyak kira-kira, Bang? Ya, kalau kita bicara anggota Dewan Kesehatan Rakyat itu ada di 8 wilayah provinsi Banten. 8 wilayah. Oh, lewat kabupaten dan kota. Oke. Jadi kalau bicara banyaknya dari tahun 2009 sampai sekarang ini sekitar 100.000 lebih lah. 100.000. Banten doang ya? Ya, karena anggotanya itu datang dari mantan keluarga pasien. Keluarga pasien. Hitungannya bukan pengurus. Hitungannya. Kalau pengurus itu anggota lah ya. Iya. Kalau pengurus itu hanya 6 pengurus tiap per wilayah. 6 pengurus di tiap perwilayah. Dari kabupaten kota. Jadi kalau 6 kali 8. Selain Banten ada nggak, Bang? Banten itu ada kayak DKI, Depok, dan Kabupaten Bogor. Oh, oke. Mungkin bisa diceritain, Bang, asal mulanya bagaimana DKR ini? Asal mulanya sih dimulai dari inisiatif gagasan daripada Ibu Siti Fadila. Oh, Bu Menteri. Bu Menteri pada saat beliau masih menjabat menjadi Menteri Kesehatan. Zamannya SBY. 15 tahun yang lalu lah ya. 15 tahun yang lalu. Ya. 2008. 2008. Oh ya, cukup lama. Dari 15 tahun yang lalu. Ibu Siti Fadila ini sebagai Menteri Kesehatan mencetuskan yang namanya Jaminan Kesehatan atau Jamkesmas. Oke. Karena Jamkesmas ini untuk membantu warga masyarakat rakyat miskin dalam bidang kesehatan, terutama persoalan di rumah sakit, di mana warga masyarakat itu tidak semuanya mendapatkan Jamkesmas. Nah, makanya Ibu Siti Fadila butuh membentuk yang namanya relawan kesehatan. Udah mikirin orang miskin lah ya, Bu Menteri ya. Membantu warga miskin melalui jaminan kesehatan itu Jamkesmas, dan itu gratis dan tidak perlu bayar iuran dan berlaku di rumah sakit seluruh Indonesia. Baik rumah sakit negeri maupun rumah sakit swasta. Nah, dan di kelas 3 khususnya. Hanya kelas 3 ya? Kelas 3. Jangan minta macam-macam lah ya Pak ya. Nah, karena masalah Jamkesmas ini tidak merata pembagiannya, makanya butuh yang namanya relawan kesehatan itu. Advokasi lah ya. Satu, advokasi. Kedua, warga masyarakat itu nggak perlu panik, nggak perlu bingung kalau dia nggak punya kartu Jamkesmas. Cukup laporkan aja ke Dewan Kesehatan Rakyat yang ada di wilayah itu. Karena Ibu Siti Fadila sudah membentuk relawan kesehatan DKR itu di Indonesia, seluruh Indonesia. Pemerintah daerah lah ya waktu itu. Pada saat itu 20 berapa provinsi? 30-an lah ya. Nambah mulu sih, jadi kita lupa mulu ya. 30 provinsi. Ya. Dan 30.000 kabupaten kota. Kecamatan kali Bang. Kecamatan. Kalau kabupaten kota tuh paling ratusan lah. Ya, 3.000. Kabupaten kota. 3.004 kecamatan. Kabupaten kota itu sudah terbentuk juga. Ada juga. Ya. Jadi sampai ngurusin camat-camat seharusnya ngurusin DKR ya, Pak? Iya. Camat-camat waktu itu. Camat dan lurah-lurah juga ya. Harus ngurusin Dewan Kesehatan Rakyat ini. Karena pada saat Ibu Siti Fadila
membentuk DKR ini, Dewan Kesehatan Rakyat. DKR itu diberikan SK kementerian, ada SK kementeriannya. Jadi melalui SK kementerian dibentuklah Dewan Kesehatan Rakyat itu. Nah, kedua, ada surat keputusan menteri dalam bidang pembinaan. Surat keputusan menteri Kementerian Kesehatan itu dalam pembinaan itu memberikan surat keputusan pembinaan yang dibina oleh kepala-kepala daerah. Harus membina DKR, kepala-kepala daerah harus membina. Oke, siap. Salah satunya ya, mulai di tingkat gubernur, bupati, wali kota, camat, dan lurah. Nah, itu menjadi pembinanya DKR. Ditambah dengan kepala-kepala direktur rumah sakit daerah. Oke. Kedua, ditambah lagi dengan kepala-kepala dinas kesehatan se-Indonesia, itu menjadi pembinanya. Oh, Dinkes. Dinkes itu menjadi pembinanya Dinkes. DKR. Sejak 2008 kayak seperti itu sampai kapan, Pak? Itu berjalan. Berjalan. Sampai Organisasi ya, kita bicara organisasi Iya, ya. ini berarti kan Bicara organisasi. waktu itu kan didirikan oleh Bu Menteri, kemudian Dibangun organisasinya. Pembinanya siapa, organisasinya dibuatkan, siapa yang harus Duduk bantu yang operasi. membina ya. Kan berjalan waktu itu ya, berjalan. Targetnya memang adalah masyarakat yang Tidak mampu. di luar jangkauan Hmm. kesehatan kayak Ya, ya, pelayanan tidak kesehatan. mampu membayar itu pelayanan kesehatan. Sampai kapan maksudnya gitu ya? Ya, ini berjalan Terus sampai sampai kapan? Sampai kapan? Organisasinya. kalau campur tangannya Kementerian Kesehatan dan Pembinaan ini sampai Ibu Siti Fadila menjadi Menteri Kesehatan. Terakhir itu kapan? Terakhir tidak menjadi Menteri Kesehatan sekitar tahun 2014 berarti ya. 2014. 2014 kalau nggak salah ya. Ya. Nggak salah. Setelah itu kan Diganti Pak Jokowi. Ya, ganti Pak Jokowi. Berarti sampai 2014 masih berjalan tuh, udah nggak berjalan pembinaan ini sampai ke kepala daerah, Bang. Kalau 2014 itu pembinaan itu sudah tidak berjalan lagi. Sudah tidak berjalan lagi, tapi Banten tetap ada karena ada Bang Argo. Ya, Banten masih tetap ada, organisasi yang lainnya juga masih relawan DKR yang lainnya masih ada. Cuma persoalannya pembinaannya yang Tidak. mandiri, yang Kayak Bapak Asu apa Ibu Asu tuh nggak ada lah ya. Oke. Tapi Ibu Siti Fadila itu masih membina Oke. untuk tingkat DKR nasional. Oh, pengaruh Bu Siti Fadila tetap menjaga organisasi DKR inilah ya. Iya. Oke. Tapi Tetap pasang badan Iya. Bu Siti. Oke, siap. Tapi tidak ada backup dari Kementerian Kesehatan. Oke. Coba kita lihat lagi. Waktu itu kan Jamkes ya. Jamkes. Jamkesmas. Jamkesmas. Seingat saya mungkin kita bayar sih waktu itu. Tetap bayar kalau ikut Jamkesmas. Enggak bayar. Nggak bayar. Oh, nggak bayar ya? Belum ada BPJS. Itu dulu apa Belum ya? ada BPJS. Belum ada BPJS. Belum ada BPJS. Adanya Askes. Jam sostek yang bayar ya. Jam sostek. Kalau kita jadi pegawai. Iya. Itu Jam kita sostek, bayar ya. Jam sostek. Jam sostek. Potong gaji itu ya. Askes. Askes bayar. Ini namanya jam Mas yang gratis. Targetnya memang untuk Warga masyarakat. warga Warga masyarakat masyarakat. yang tidak terlayani, Iya. tidak terlayani. Jadi sebelum ada BPJS, Jamkesmas sudah udah didistribusikan. Oh, Kalau BPJS kan kita tetap iuran. tetap iuran. Tetap iuran. Loh, BPJS kan ada yang nggak bayar, Bang. Memang ada BPJS ada yang tidak bayar, itu dulu itu masih ditekel atau masih direkomendasikan dari pemerintah pusat yang namanya JKN. JKN. Jaminan Kesehatan Nasional. Ya, JKN. Nah, dan itu tidak menanggung semua masyarakat miskin atau warga masyarakat. Sedangkan Jamkesmas itu menanggung semua seluruh Lapisan. Artinya 270 juta dijamin Jamkesmas baik ini. orang mampu maupun orang Yang tidak mampu. Yang mampu itu kalau nggak malu silakan pakai Jamkesmas. Oh, gitu.
Karena ini hak, bicara hak. Karena Kita kita bicara hak Hak sebagai warga negara. hak warga negara atas kesehatan. Undang-undang. Jadi dalam hal ini pelayanan masyarakat di Jamkesmas itu adalah memang hak semua Ya. seluruh rakyat Indonesia. Dan itu yang dijalankan oleh DKR sampai sekarang gitu ya. Sekarang. Ya. Ngebantu, Kita kawal gitu. kita kawal. Oke, siap-siap. Jadi intinya Jamkesmas itu bukan untuk masyarakat tertentu, tapi memang hak warga negara Indonesia yang sudah membayar pajak. Oke, warga negara bayar pajak, haknya adalah kesehatan. Kesehatan melalui Jamkesmas tadi. Puskesmas. Dan DKR yang mendampingi. Mendampingi, mengawal, yang Mengawal. mengontrol jalannya kebijakan pemerintahan itu melalui Jamkesmas tadi. Artinya ngebantu orang miskin Ya. yang nggak bisa bayar. Bukan yang nggak bisa bayar. Seluruhnya. Seluruh. Bagi masyarakat yang punya permasalahan Sem- pembiayaan di rumah sakit. Oh, Oh, jadi kalau ada persoalan pembiayaan dan memang tidak selalu berkaitan dengan tidak bisa bayar. tidak bisa bayar. Ini masalahnya tidak bisa bayarnya ya Iya. yang istilahnya difasilitasi ya. Maksudnya gimana tuh Bang? Kan tidak bayar atau ini Iya. ceritanya itu gimana? Karena kan Prosesnya. di dalam rumah sakit itu ada pasien jaminan dan ada pasien tunai umum. Oke. Nah, kalau pasien jaminan pun terkadang ada hal yang harus dibayar karena tidak masuk dalam aturan persyaratan aturan kerjasamanya dengan jaminan itu. Contohnya ada rumah sakit Pengecualian swasta, ya, pengecualian kerjasama dengan penanggungan. BPJS. Ada aturan BPJS yang tidak bekerjasama dengan pelayanan penanganan obat dan segalanya yang tidak ditanggung BPJS. Kan. Ya, ya, ya. Itu persoalan membuat warga masyarakat pengguna BPJS harus bayar. Tambahan. Nah, Oh, terkadang tidak ditanggung ya, Iya. tidak ditanggung oleh BPJS. persoalan itulah yang harus dibantu oleh DKR. DKR. Karena masyarakatnya nggak mampu bayar. Terus kedua, pasien umum, pasien tunai itu. Karena dia mungkin dia mampu, pertama deposit dia mampu. Kedua dia pikir hanya berapa hari dirawat. Oh, Paling membengkak. ternyata perawatannya lama, penanganannya beda, dia harus pakai fasilitas yang Lebih mahal. lebih mahal. Akhir kemampuan daya bayarnya yang tadinya dikirakan mampu, nggak mampu. Itu ngubungin DKR kalau kayak itu gimana tuh? Kita kembali ke Telepon. undang-undang rumah sakit. Enggak ngubungin. Ini lu udah masuk nih rumah sakit nih. Ya, Tiba-tiba bengkak. Ya menghubungi kalau Gimana? memang di tingkat wilayah tempatnya si pasien itu tinggal ada DKR, ya bisa melalui Kelurahan, RT. RT. Enggak. Ada relawan DKR situ aja. Di rumah sakit. Enggak, ini di wilayah. lingkungan dia tinggal, Oh, tetangga. tetangga. Nah, kalau nggak kenal tetangga, minimal mantan keluarga pasien ya cerita. mantan keluarga pasien. Dia dengar nih. Pernah dengar. Kalau dia nggak tahu ya mungkin Nasib berarti nggak kenal Ya. DKR. Jadi secara natural ini memang akhirnya ya mengarah kepada masyarakat miskin. Oh, Karena kalau misalnya masyarakat yang pengetahuan mampu, masyarakat. ya, Nah, yang mampu kan paling nggak istilahnya adalah gitu ya. Mungkin nggak mampu bayar sekarang ya dia masih ada. masa ya masih bisa Tapi bisa. kalau masyarakat kita yang miskin kan sulit. Iya, Betul-betul nggak mampu ya sudah selesai nggak mampu. Gitu. nggak berani masuk rumah sakit. Udah nggak masuk rumah sakit udah. Kalau nggak mampu ya udah selesai. Hmm, Ini mungkin yang dibantu ya, itu. Pak, ya, yang dibantu oleh DKR ini. ya yang jelas kita bantu persoalan pembiayaan rumah sakit sampai dia sembuh dan dinyatakan pulang. Jadi tidak lagi persoalan pembiayaan itu menjadi persoalan masalah keluarga pasien yang bingung nggak punya aset untuk dijual, Iya. yang bingung nggak bisa lagi dia harus kemana ngutang atau pinjam uang. Ya. Nah, yang bingung untuk kemana lagi saya hubungin. Hmm. Memang kalau sakit tuh emang bisa jatuh miskin memang. Iya. Ya, ya. Bisa jatuh miskin dan kalau udah miskin emang udah miskin ya sudah nggak bisa jatuh lagi, udah tenggelam. Oh, Iya. Karena memang Nggak mampu. Menurut- Nggak mampu udah nggak mampu. menurut Komisi Padilla juga menurut undang-undang rumah sakit nggak ada orang mampu kalau udah sakit. Betul.
Oh, sebenarnya itu kalau udah sakit tidak ada orang yang tidak mampu. Nggak ada yang Tidak ada orang yang mampu sebenarnya. Berarti pasti akan biaya ya. nggak mampu bayar. Pasti nggak mampu bayar. Makanya asuransi rame tuh ya ngejual tuh ya. Iya. Padahal Intinya itu kan. musuhnya asuransi dong abang. Ya benar. Kita jelas dimusuhin sama kapitalis lah. Masih kapitalis. Nah, kok bisa sampai 100.000 tuh relawan anggota Setiap DKR. nonton pasien itu kita jadikan relawan. Oh, setelah dibantu. Ya, Nah, minimal dia membantu tetangga. membantu tetangga karena Kalau saya mentok baru hubungin kita. Gitu. oh gitu. Jadi cara kerjanya nggak kita semua. Kalau nggak begitu nggak bisa tidur dong kita. Oh iya. Kapan istirahatnya? Emang ya? setahun bisa berapa banyak ngebantu? Ribuan, Pak. Ribuan. Ribuan. Ya nggak ada tidur. Iya, apalagi yang mau lahiran kan. Itu Oh, kelahiran juga? Tetap lah. Kan ada jam kesmas. Ya, gitu. jam persal, jaminan persalinan. Jaminan persalinan. Kadang masyarakat nggak tahu. Oh. Jadi bayar. Oke. Sebenarnya negara udah jamin, udah tanggung. Tapi nggak dibuka. Tapi karena nggak tahu. Nggak tahu. Nah, udah gitu di rumah sakit ada oknum, ya kan? Ya udah lah. Emang tingkatan kita dalam penganggotaan itu datang dari keluarga pasien, mantan keluarga pasien. Mantan keluarga pasien. Jadi kalau Merasa ini kali mendapat budi ya. Minimal budinya harus disampaikan ke tempat yang lain lah ya. pembahasannya seperti itu lah. Ya. Kedua, dalam satu keluarga pasien itu, dari satu keluarga mantan pasien, kita udah hitung otomatis satu keluarga itu anggotanya DKR. Oke, kalau yang dibantu misalnya ibunya sakit, Ya. satu keluarga berlima, itu semua lima-limanya anggota DKR sekarang. Kedua, tetangga kiri kanannya. Dia ikut juga kan? Dia ikut juga. Lingkungan RT-nya, hitung aja udah berapa ratus ribu kalau kita mau hitung satu tahun. Iya, iya. Kalau hitungannya seperti itu. Pengorganisasiannya gimana? Itu. Nah itu ngaturnya gimana? Ya, kita buat bentuk yang namanya koordinasi simpul, namanya Simpul. anggota RT siaga. Simpul RT siaga. Ya, Oh. membantu kerja-kerja RT setempat. Simpul RT siaga. Jadi di lingkungan mantan keluarga pasien, dia otomatis sudah menjadi simbol RT siaganya DKR. Artinya satu RT itu sudah ada DKR-nya dengan adanya mantan keluarga pasien tadi. Ya simpul banyak dong, tetap aja nggak tidur ya Abang Argo sama Bang Effendi ya. Iya, teleponin terus. Telepon terus, iya. Ya kalau persoalan itu Udah biasa. selagi dia dibawa ke rumah sakit yang pas, tepat, rumah sakit yang tidak jauh dari Domisili. wilayah dia tinggal, RSUD. RSUD atau rumah sakit kayak di tempat saya tinggal itu Syariasi, Aminah atau Bakti Asi ya. Itu begitu mereka bilang saya anggota DKR, RT siaga, nggak ada persoalan gitu. Tapi kalau dia Yang dibawa ke rumah sakit wilayah dia DKI. di luar RT siaga dia Pak, itu akan menjadi masalah. Abang turun. Nah, itu udah otomatis, umpamanya dibawa ke Tangsel, otomatis nanti DKR Tangsel yang ngurus itu. Saya koordinasi dengan DKR Tangsel, terus DKR Tangsel lah yang turun ke Kejadian Bekasi. DKR Bekasi. DKR Bekasi. Oh. Jadi kita nggak perlu capek untuk turun kalau kita sudah bisa membentuk simpul-simpul kesiaga tadi. Yang penting yang nggak tidur itu HP-nya. Oh. Kalau orangnya tidur, karena begitu di telepon nggak bunyi kan dia pasti WhatsApp. SMS Kita dulu. melek dikit aja kita baca. Wah, ada kasus ini cepat-cepat kita balas. Oke. Ini menarik. Jadi ini kegiatan untuk membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. Ya, Betul. Dan haknya Haknya. Hak kesehatan yang dijamin negara loh. dilakukan oleh masyarakat juga. Jadi petugas negara ya. Ditunjuk sebenarnya ditunjuk oleh negara. Ya. Kan ada Tugas negara DKR Ada belakang. suratnya. Ya, ada suratnya. ada pendiriannya. kualitas. Cuman yang perlu ditanyakan, apakah semua itu masih berjalan sampai sekarang? Surat tunjukan apa enggak? Kegiatannya kalau kelihatannya ya masih jalan. Berjalan. Jalan.
masih ini maksudnya. Gimana nih pembinanya? Ya iya, tanpa pembina tuh gimana bang? Nah, kalau kita bicara pembina itu baru di tingkat nasional yang masih ada pembinanya Ibu Sri Fadila. Tapi untuk tingkat wilayah, kabupaten, kota, dan provinsi itu nggak ada pembinaan dari pemerintahan atau kayak Kementerian Kesehatan atau kepala daerah. Jadi kita pembinanya sendiri. Jadi praktis pemerintah sebenarnya sudah tidak ya dalam tanda kutip membantu lagi. Ya. Operasionalnya, kesehariannya. Om Irin mau bantu. Nah ini yang perlu dipertanyakan. Udah. Jadi setiap kali ada kegiatan sosial seperti ini, yang selalu menjadi pertanyaan saya adalah itu kan tetap perlu biaya. Bener Besar bang. kecilnya itu perlu biaya. Nah siapa yang menanggung biaya itu? Agak sensitif, nggak apa-apa ditanya. Siapa yang ngebantu? Kita tanya. Iya. Kita perlu jujur kalau untuk hal seperti itu. Iya. Nggak ada di dunia ini nggak ada yang nggak perlu biaya. Betul. Iya. Pasti ada yang mesti ada yang menanggung biaya. Oh gitu. Iya. Siapa bang yang bantu bang? Duitnya bang? Kalau selama ini kita kembali lagi seperti rambut beres, itu bergotong royong antara keluarga pasien, lingkungannya, dan pengurus untuk gotong royong masalah operasional rumah sakit aja. Jadi nggak besar lah ya. Ya, oke. Tapi kalau ribuan dikumpulin gede lah ya. Iya. Kalau tiap hari kan banyak juga. Nggak, gotong royong gitu kan. Iya. Misalnya saweran di Seputar ET, itu aja. ya. Itu butuh biaya berapa, bang? Murah itu. Hah? Kalau jaraknya ke rumah sakit, apalagi sekarang udah ada Grab, tinggal saya bayar Grab berapa sih? Oh, bayar Grab. Ya, 100.000, 200.000 selesai berarti. selesai. Kalau dulu pakai angkot aja. Pegang akun. Kalau dulu, kalau kita kan arahan gotong royongnya terhadap simpul RT siaga, kalau ada tetangganya punya mobil, pinjam mobilnya, bawa ke rumah sakit aja. Rumah sakit urusannya DKR, urusannya petugas relawan DKR yang ngurus. Udah di sana. Di sana. Walaupun tidak di sana, dan tidak sudah ada koordinasi pengurus dengan Rumah sakit. kepala bagiannya rumah sakit. WA apa gimana? Ya, WA. Datanya sudah masuk ke rumah sakit. Berarti ada hubungan yang sangat dekat dengan rumah sakit dong, DKR. Betul. Itu butuh apa tuh biasanya? Butuh pendekatan, bang. Ya, awalnya memang kita melakukan pendekatan secara audiensi. Audiensi. Seberapa sering audiensi biasanya dengan rumah sakit? Biasanya kita setahun sekali lah. Setahun sekali, biar inget ya bang ya. Karena kan setahun sekali kadang-kadang direktur rumah sakit itu udah ganti. Oh. Tuker. Kepala bagian A juga sudah diganti. ada pergeseran. Oh. Lalu kita juga perlu evaluasi juga kalau rumah sakit, juga rumah sakit evaluasi kita. Nah, dimana kita harus terima juga laporan dari rumah sakit tentang anggota-anggota kita yang advokasi ke rumah sakit. Oke. Dan kita juga bisa kasih masukan teman-teman sistem rumah sakit ini terhadap pelayanan. Jadi ngurusin pasien jadi konsultan juga ya? Iya, Nggak dibayar lagi ya? nggak dibayar. Tugas mulia. Tugas mulia. Kalau kata Bang Yanto ini dibayar sama Tuhan. Wah itu repot itu. Repot itu. Naginya susah. Cairnya nggak tahu kapan. Lewat mana cairnya gitu. Kalau Bang Ahmad bilang itu jadi amal ibadah. Tabungan akhirat. Saya sih setuju saja sih kalau yang itu. Memang dalam hal berkegiatan sosial gitu memang ada hal yang kita memang niatnya itu amal ibadah. Ya. Tapi tetap harus realistis dong. Tapi dalam beberapa hal kita harus realistis. Beliau-beliau ini kan punya tanggungan juga. Iya. Punya kehidupan sendiri lah. Ya minimal kan bangun relationship dengan rumah sakit itu kan butuh biaya. Iya. Dan pasien kan nggak di dekat-dekat sini aja kan, di luar kota juga kan harus bangun audiensi juga kan. Nah itu butuh biaya lah itu. Apalagi kayak saya gini sebagai ketua provinsi, kan saya harus datang ke Serang, Kabupaten Serang, Cilegon. Pandeglang, Lebak. Berdua gitu. Ya. Saya harus sering berkunjung ke dinas kesehatannya,
ke rumah sakit. Itu ke Cilegon, ke mana lagi? Yang apa? Selat itu apa? Pandeglang. Google Map nggak jalan bang tadi. Kita harus tetap HP nggak jalan. Untuk stempel lagi. Oke. Dan itu biaya sendiri. Pos kantor nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Di rumah dia. Oke siap. Kadang kita melatih membina anggota yang baru-baru di sana. Namanya pendidikan. Pendidikan di Ini di Pandeglang, di Pandeglang. Cilegon. Kita jalan 2, kita yang ngasih arahan. Oh. Begini, maju terus, nggak ada gentarnya. Pokoknya bantu. Maju tak gentar, Maju masih tak ada gentar. gentarnya, Maju. nggak ada gentarnya lagi. Iya. Jangan pakai gentar, maju. Nanti kalau apa Mentok, telepon. komandan, ya kan? Oh gitu. Jadi kita harus Ya pulsa lagi dong. kita bangkitkan kesadaran masyarakat itu karena yang dia perjuangkan hak mereka. Ya. Mungkin saya ada pertanyaan terakhir. Mungkin Om Irwin ada pertanyaan ini. Ya, Suka duka. saya Suka duka mah. Duka mulu kali sih. Saya tetap mikirin itunya loh. Ya, betul. Finansial. Effort. Finansial. Atau mungkin ada pengalaman dari Om Irwin. Ya, saya juga pernah, maksudnya bukan di bidang kesehatan, Rasakan ya, setidaknya. di bidang saya tentu ya. Kadang-kadang kita nyari dana gitu atau sumber dana itu nggak gampang. Nggak gampang, betul. Ya, kita harus modalin dulu kadang-kadang ya. Iya. Karena udah dapat, udah setujui, tapi tetap aja keluar dulu gitu kan. Oke. Baru kita istilahnya reimburse. Ya, betul. Nah, itu kan effort juga nggak sedikit. Berat perjuangannya. Berat. Ya, jadi saya bisa merasakan gitu ya apa yang teman-teman ini. Pertanyaannya mungkin ada harapan apa yang misalnya nih? Iya. Katakanlah mungkin harapan mungkin kedepannya ada bantuan seperti apa yang Iya, yang dibutuhkan oleh sebenarnya DKR. yang dibutuhkan oleh DKR sehingga katakanlah lebih meningkatkan pelayanannya, Iya. gitu kan, lebih menjangkau lebih Ya. luas. Sekarang kan baru berapa tempat nih kan? Provinsi Kenapa nggak, Banten. misalnya di Banten aja sekarang dengan DKI dan Depok, nah tapi pengen nyebrang ke Sumatera. Kalimantan. katakanlah ke Jawa, Dulu bisa ada. jauh-jauh Jawa Tengah, Kalimantan Jawa Tengah, Jawa Tengah. Jawa Tengah, Kalimantan dulu Jawa ada, Pak. Timur, gitu ya. Ada, Kalimantan. Nggak dapat binaan. Nggak dapat binaan. Lemah Oh, jadinya. Bapak asuh, ibu Iya. asuh. Oh, oke. Karena kalau saya lihat kekuatannya kan gotong royong. Gotong royong. Dan ini sih sebenarnya leadershipnya Bang Argo sama Bang Effendi sebenarnya Iya. yang peduli. Betul. Yang istilahnya ngelihat ada ibu-ibu nangis di rumah sakit Wah, langsung betul. didatengin. Gitu kan. Kita merasakan bagaimana yang susah sedih itu kita rasakan. Dan Mau juga nggak mau. sering juga melepas tuh yang mau meninggal pasti. Kadang kita lama tuh sebulan nggak bisa hilang. Oh. Pasien udah sekarat nih. Iya. Ini yang berani mendampingin ya kita yang mentalnya kuat-kuat. Dokter pasien mana berani kan? Iya. Kita sama dokter fight terus. Udah. Berjuang gitu. Iya. Ini masalah nyawa. Iya. Udah nggak ada duitnya, dirawatnya lama, ongkos buat rumah sakit, Tabung. iya, Yang dibutuhkan Dia kita sih, habis-habisan. yang dibutuhkan DKR khususnya DKR Provinsi Banten adalah fasilitas kerja ya. fasilitas kerja. Iya, betul. Oh, partner kerja. Harus punya kantor gitu ya. Ya, partner kerja itu bisa juga datang dari organisasi lain, tapi tidak mengikat gitu. Nggak boleh mengikat. Kedua, programnya sama dengan DKR. Kalau enggak, kita berikan program kita ke kerjasama itu, yang kita ajak kerjasama. Kita juga setiap 5 tahun tuh dapat yang namanya proyek kerjasama dengan caleg. Iya. Ya. Tapi Udah dekat dong ini. Udah deket dong. tapi syaratnya, Kita harus pagarin. tapi syaratnya calegnya jalanin program kita. Jangan kita coba dia. Bukan calegnya kita jalanin program caleg. Ya, itu betul. Mereka jalankan program DKR sampai dia insya Allah dapat jadi dewan, dia harus jalankan program itu. Ya. Barulah mereka jualan gitu ya. Yang penting program DKR ini betul-betul gratis itu jalankan sama. Saya setuju nih. Jadi dalam hal program harusnya memang menjalankan programnya organisasi, bukan jadi driving oleh
Donatur. Donatur boleh. boleh menitip misalnya, saya pengen dong disebut juga gitu ya. Tapi nggak boleh ikut program. Program tetap harusnya di organisasi tersebut. Setuju sih kalau itu, Pak. Karena memang kan budaya di negara kita pasti di mana dia ngasih pasti ada maunya. Oh iya. Itu di mana-mana sih. Di mana-mana. Di budaya di kita ini ngasih nggak ada maunya, pasti ada maunya. Pasti ada maunya ya. Tinggal kita ngukur-ngukur maunya, cocok nggak nih maunya. Jadi menyalahi aturan apa enggak kan? Iya. Tapi kan kalau gotong royong kan dirembukin dulu gitu ya. Kalau nggak beres ya berarti nggak gotong royong. Jangan bareng-bareng. Kita musyawarah dulu lah untuk permasalahan itu. Oh iya. Nggak bisa juga diputus sama ketua, nggak bisa juga. Harus kita ada yang namanya pertemuan bulanan. Ya sampai sekarang alhamdulillah kita bisa. Ongkos dong tuh. Iya. Ongkos masing-masing. Sampai sekarang kita masih berdiri itu masih jalan tuh pertemuan kita. Om Yanto doang nih yang bisa diundang. Tapi ini Bang, 15 tahun ya berarti ini cukup panjang survive. Paling enggak ada dong dokumentasi banyak ya, data-data record lah. Ada pasien yang udah pernah masih punya 1 tas 2 tas. website pertemuan dokumen acara website nggak ada. Dokumen artinya ya kalau dari sisi donatur ya kadang-kadang melihatnya ke situ. Ya kalau kita sudah membantu berapa banyak kan mereka juga pengen jaminan bahwa biaya yang mereka keluarkan akan mencapai nyampe lah gitu istilahnya. Itu penting tuh. Kita ada dokumen kita memang masih tersimpan dengan baik sampai sekarang. Kami juga yang penting tuh harus punya kantor, karena soalnya kantor dekatnya di mana ya gitu kan. Nah, kami mengurus ke Kesbangpol juga begitu, kantornya mana nih Pak, ininya mana, aduh minimal ada alamat yang bisa kan alamat itu ya. Kalau saya sampai sekarang nggak sepakat dengan bantuan Kesbangpol. Karena harus itu ya input buat Kesbangpol ya. Karena saya sendiri sampai sekarang belum pernah menggunakan bantuan Kesbangpol. Padahal ada itu ya kewajiban Kesbangpol untuk membantu perkumpulan relawan ya. Buka mereka ada terdaftar. Ada DKN nama. Sayang Pak nggak diambil, ngomong gitu doang. Ya. Persyaratannya apa? Persyaratan. Ada persyaratan. Ada pelang, ada kantor. Terus kalau ngadain acara, kita sering ngadain acara. Sukses. Nah, nanti ngutang gitu jadinya. Disuruh tapi suruh ngutang. Ngutang gitu. Ini persoalannya Kesbangpol ini kan kalau kita bilang ngakalin kita lah. Yang sebenarnya cara ngakalin ini gimana? Kita suruh biayain dulu. Kalau kita jahat kita bisa korupsi dari pembiayaan kita. Kita bikin anggaran 20.000, 2 juta, kita bikin 10 juta. Bisa. 4 juta kita dapat, itu kan nggak jadi korupsi namanya. Nah kedua, Kesbangpol pasti titip yang namanya acaranya, programnya. Jangan menyinggung. Jangan berbenturan dengan kebijakan pemerintahan. Kebijakan pemerintahan daerah. Ya. Kalau bikin kegiatan ya plur. Kegiatan tidak bersentuhan dengan kebijakan pemerintahan. Jangan ya anti kritik lah ya, nggak boleh dikritik gitu. Siap. Nah ini persoalan buat mereka. Problemnya memang kawan saya nih. Kita bikin sesuatu kegiatan gitu, ya pemerintah ikutan, lain juga ininya mereka. Niatnya. Iya, ada beda lah. Beda platform sebenarnya ya. Nggak selalu pas emang sih. Tapi kan saya punya ide platform sebenarnya gini Bang. Setahun tuh ribuan ya Bang dibantu. Kalau kita bicara per orang nilai ekonominya, misalnya kepala keluarga, kayak maksudnya gini ya. Kesehatan anak nilai ekonominya berapa sih Bang? Kalau kita sepakati lah sekarang. Satu orang sehat anak. Yang sehat. Satu untuk seorang ibu sehat nilai ekonominya berapa? Apalagi kepala keluarga. Gitu. Kalau kita bicara nilai ekonomi nih. Misalnya anak nilai ekonominya sebulan dia adalah masa depan bangsa. Kita bicara satu orang anak itu kesehatan anak selama setahun, satu anak itu
10 juta. Lebih. Oke, berapa kira-kira Bang Effendi kita bicara? Ya kalau kita bicara Enggak, sepakati dulu kan ada 3 poin nih, anak, ibu, sama bapak. Kalau anak kita bicarakan nilai ekonomi seorang anak nih kalau sehat 50 juta ada Bang? Nggak sampai 20 lah ya. 20. Oke. Istri, ibu rumah tangga? Nah itu bisa 25. Nah sekarang kepala keluarga berapa Bang? Kalau keluarga karena banyak jaminannya ya 100 juta lah, 120 juta lah, sebulan 10 juta gitu kan, 120 juta. Ada berapa kepala keluarga Bang yang diselamatkan? Ya kita nggak bisa 1000 lah. Itu kan 1000 kali udah banyak. Banyak. Jadi menyelamatkan Coba. ekonomi itu. Iya. Itu bisa diteliti sih maksudnya, ya. Penelitian khusus. Artinya kan gini, bisa aja DKR itu menyelamatkan aset bangsa, Banten aja ekonomi bangsa 1 triliun. Iya. Ini jangan mengeluarkan biaya cuma sedikit, Grab cuma 100.000 gitu. Artinya kan DKR bisa bilang saya itu sedang menyelamatkan setahun itu 1 triliun. Itu konsep yang digunakan salah satu negara di Amerika Selatan tuh. Oh gitu. Dalam bidang kesehatan. Jadi negara ini dia tidak sanggup kalau membiayai orang sakit. Maka dia konsentrasi untuk menjaga kesehatan masyarakat. Itu kan? Iya. Kesehatan. Iya. Dia konsentrasi orang tua. Kesehatan masyarakat. Jadi total 145 nih. 20 45 tambah 120 165 setahun kesehatan. Gampangnya gini deh. Kita membiayai makanan sehat. Ya. Untuk rakyat. Itu masih jauh lebih murah daripada kita membiayai orang sakit. Iya, betul. Ya, makanya Pak Jokowi tekor mulu. Ya. Harus kita konsep makanya negara ini ya saya juga lupa negaranya yang mana, tapi saya nanti kita cari. Nanti penonton cari lah ya. Tapi di Amerika Selatan. Dia konsentrasi pada menjaga kesehatan. Jadi ada petugasnya yang keliling di masyarakatnya untuk menjamin bahwa gizi masyarakat tercukupi. Ya. Kesehatannya. Jadi sebelum sakit. Dia turun. Sebelum sakit. Yang dia tingkatkan. Ya. Karena alasannya dia bilang kalau jaminan kesehatan dia tidak mampu, negara ini nggak mampu. Oh, oke. Kalau kita kan mampu nih. Mampu kita. Orang omnibus law aja rumah sakit luar negeri bisa didirikan untuk menampung orang-orang kaya. Saya pernah baca artikel 5 bulan yang lalu ya. Jadi masyarakat Indonesia ini sebenarnya musuh kita rokok ya, jantung ya kan. Nah kita oknum-oknum yang kasih sama biaya rokok ke pemerintah itu misalnya 100 miliar. Ternyata biaya kesehatan untuk jantung ini 1000 kali lipat. 1000 kali lipat. Nah, rugi sebenarnya negara. Kan. Nah yang dia bela sedikit, pengeluaran kita menanggung. Seperti itu. Itu saya baca artikel saya lupa. Ongkos sakit itu jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal daripada sokokan pabrik rokok. Kita makan setahun aja nggak nyampe 100 juta tuh. Iya. Tapi kalau sekali sakit 100 juta dengan mudahnya dicapai. Artinya ya kita bisa ngomong lah ya untuk penonton di rumah. DKR itu sebenarnya yang ngejaga aset Banten aja itu udah ratusan miliar. Yang jelas kita menjaga kesehatan masyarakat. Iya, biar mereka balik lagi kan, produktif lagi gitu. Jangan sampai seperti Bang Erwin bilang, jangan sampai mereka sakit, biayanya lebih besar loh. Menjaga kesehatan. Lagian di lapangan yang mengedukasi masyarakat itu cuma DKR. Walaupun dia kerja puskesmas, dia pulang kerja diam-diam aja di rumah. Karena nggak paham, nggak pernah nolong orang. Iya, mungkin ya. Kita ke ujung kulon mana aja berdua kita bina ya kan. Kumpulin masyarakatnya, yang kita kasih tahu di DKR, ini makanan sehat, ini. Nah, yang edukasi masyarakat itu kita lah ujung tombak negara. Oke, siap. Karena kita punya sistem namanya pertemuan. Seperti Bang Erwin bilang, kalau di sana itu ada yang kontrol ke lapangan kan. Kalau kita bentuk kontrolnya itu pertemuan. Tiap minggu kita kumpulkan mantan-mantan keluarga pasien yang jadi simpul RT siaga. Dari situlah kita akan mendapatkan laporan perkembangan kesehatan masyarakat yang ada tinggal di lingkungan dia. Ada nggak orang sakit
di lingkungannya itu. Ada nggak wabah penyakit yang belum ditangani, belum direspon oleh pemerintah daerah atau RT setempat? Ada nggak orang sakit yang sudah lama sakit nggak dibawa ke rumah sakit? Karena takut biaya. Apa masalahnya? Kalau masalah biaya, ya kalau ada RTCK kita bawa itu, yang berpikir biaya. Karena prinsip kerja biaya rumah sakit itu buat DKR itu nomor 10. Oh ya. 1-5 Pancasila, Bang. Pancasila. Ya, betul. Ya, itu nomor 10 itu. Nomor 10. Walaupun 500 juta ya. Enggak, belakang. Itu nomor 10. Satu sudah. Pengalaman kita bebasin 500 juta sama DKR bantu selesai itu ya? Iya. Siap. Itu kita punya pengalaman banyak kalau masalah ratusan juta. Emang juga ada, Emang ada miliaran tadi Kita kan. sampai rumah sakit ke Pekanbaru itu. Jauh itu. Tapi banyak persoalan kami temui di lapangan. Contohnya di satu tempat tuh ada yang sakit, karena nggak berani ke rumah sakit. Saya tanya RT, nanti ini gimana? Pak, saya niat sih buat nolong. Saya bawa ke rumah sakit, nanti yang nanggung biaya siapa? Oh iya. Saya RT yang jujur, RT yang jujur itu. RT yang jujur, Iya, oke. Dia niat menolong ada, tapi nanti pertanggungjawaban di Siap, rumah ya. sakit. Nah, beruntunglah dia ketemu dekat Karena R. Pada dasarnya publik tidak tahu kan. Nggak tahu. Kalau biaya seperti itu yang nanggung Iya. siapa Iya, sebenarnya. iya. Mau sih, semua orang sih mau menolong. Iya, orang Indonesia gitu ya. Menolong, Iya. tapi siapa Nggak tahu, nanti ya. yang nanggung ini Iya, rumah iya. sakitnya. Rumah sakit. Kedua ya itu persoalan masyarakat di lingkungan itu, kalau ada orang kontrak baru atau lama nggak pernah bergaul dia sakit, Ya. RT-nya juga nggak. keluarganya tetangga kiri kanannya karena dia mengontrak nggak pernah gaul nggak mau bantu ke rumah sakit Betul. karena punya prinsip Orang baru tamu sebenarnya. ya, lo nggak gaul, lo Nggak, nggak main, apalagi nggak lapor. ya, ini kemanusiaan ya. Padahal manusia ada Kita nggak ada manusiawi. Manusiawi. Iyalah. Harus dibantu kalau nggak benar. Sampai yang namanya warganya, tetangganya, pengontraknya, sampai orang yang namanya tidak punya identitas. Kalau di Oke. bahasa kita orang pelantar. Betul. Nah, jadi orang itu tidak punya KTP, tidak punya kakak, nggak punya itu keterangan domisili dan nggak punya keluarga, saudara. administrasi. Nah, ya. Nah, karena orang lain nggak tahu, takut masalah biaya, ya, nggak dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau mau DKR bawa aja itu persoalannya nanti, karena ada aturan yang namanya jaminan kesehatan untuk orang pelantar. Karena DKR ini tahu caranya Oh, iya. supaya mendapat pembiayaan. Ya, ini nggak pernah sosialisasikan sama Dinkes, kader-kader Dinkes, kader-kader Puskesmas. Bahwa masyarakat nggak perlu takut kalau ketemu dengan keluarga. Dinkes mesti nonton nih. Orang tua. Ya. Harga tahu. Ya, udah tahu. Dan begini nih. Tutup mata. Ya. Memang kalau saya perhatikan ya di kita, negara kita, informasi itu sulit sekali turun ke bawah. Ya. Ya, Tutup kuping. Jadi pencapaian tangan pemerintah ke bawah itu sulit. Ya. Sulit, ya. padahal mereka ada anggarannya loh, Ya. untuk turun loh. Iya. Turun. Itu kan bikin acara. Di kelurahan aja ada Kenapa mereka anggaran. nggak mau turun itu loh persoalan? Apakah cukup anggarannya atau Repot dan ribet menurut saya sih. Yang mau repot sama ribet kan ya Bang Argo sama Bang Effendi. karena SDM juga Ya. main rekrut Ya aja. minimal gini deh, kan kalau Bang Argo sama Bang Effendi udah yang biasa repot gitu, kalau ada masalah Tinggal ngadu habis dong. nonton, telepon, nanti telepon ke apa? Tuh. Bang Argo, nanti kita telepon Bang Effendi. Argo lewat YouTube gitu. Pak, ini butuh ini nih gitu. Ini ada nomor WA-nya Argo gitu. Ini mendasar sekali sebenarnya. Karena model anggaran di negara kita itu adalah penyerapan, bukan manfaat. Oh gitu. Iya. Yang dinilai penyerapan kan. Ini manfaat. Ini kan manfaat. Ini apa? Ketika diubah pengukurannya menjadi manfaat itu bisa berubah itu. Ya, tadi perilaku tadi itu bisa berubah. Karena Ya. yang ditanyakan kamu manfaatnya ke masyarakat seperti apa? Ya. Bukan lagi penyerapan. Ya. Kamu anggaran tahun ini terserap semua enggak? Harus Ya. habis. Habis Pak. Oh berarti hebat. Tambahin. Bukan lah. Problemnya nggak pernah ditanya. Manfaatnya sampai mana? Ya. Kalau kita bicara tadi kan manfaatnya kalau ibu, anak, bapak Iya. itu kan ratusan miliar yang diselamatkan oleh Makanya DKR. lebih mendasar lagi kita mau minta tolong diganti itu cara mengukurnya, Cara bukan alat penyerapan. mengukurnya. Penyerapan itu model agak barbar juga. Profesor lah itu bukan urusannya kita lah ya. Gimana Pak Profesor ahli keuangan? Manfaat Ini, Pak, gimana?
matematikanya agak manfaatnya itu gimana? Saya Dinas Kota Tangerang aja pernah menyerah ke saya, Pak. Iya. Kenapa? Kita berjuang, tentu kita ngadu ke dia. Dia pusing katanya, rakyat mau ngadu kemana? Masa saya ke Kemenkes terus? Ya kalau begini saya mau pindah puskesmas, pindah aja sebenarnya kalau nggak sanggup. Ya kan? Kita memperjuangkan melalui Dinkes, itu kita temuin dia. Nah, dia pusing. Nah ya udah kalau nggak sanggup, pulang aja ke puskesmas. Jangan di Dinkes. Karena bicara apa? Bicara anggaran kita tahu, dia anggarannya berapa kan? Web masih tahu kan? Anggaran sekian kan. Serang nih, ya udah saya serang aja. Anggarannya kan ada Bu. Oh mohon maaf Pak, bukan buat obat semua, kan buat ini. Ambulannya parkir. Kasih kita kayak daripada tidur ambulannya, jadi pakai buat warabiri doang kan? Daripada nge-grab sana sini dia. Nah, jadi makanya itu karena asasnya penyerapan. Bukan manfaat. Asasnya penyerapan. Kalau manfaat kan beda. Berpikirnya. Makanya yang dibutuhkan DKR ambulannya banyak. Maksudnya DKR Banten ini ya fasilitas kerja itu. Dimana kita punya fasilitas kerja. Kalau dulu zamannya masih pembinaan di bawah gubernur, bupati, wali kota dan camat, lurah dan kepala dinas, termasuk kepala puskesmas dan kepala rumah sakit, kita nggak perlu fasilitas karena fasilitas kita ada di situ. Fasilitas kerja kita ada di situ. Tinggal sebelum 2014. Ya. Sekarang fasilitas kita ada. Cari sendiri. Ya. Ambulan kita harus ngadain sendiri. Kita nggak bisa lagi telepon, kita nggak bisa lagi datang ujuk-ujuk. Kalau dulu kita datang ujuk-ujuk, saya butuh ambulan, langsung kasih. Nggak usah lihat muka saya, lihat logo ini, mereka langsung kasih. Oke. Nah, sekarang ini enggak, kita harus lebat dulu. Puskesmas, yang dalam kalau rumah sakit rata-rata ambulannya swasta semua. Apa? Rata-rata ambulannya swasta semua. Swasta juga kita juga kan mau nggak mau tarung lagi. Masih ada inflasi diminta sama swasta. Saya sering taruh ke ambulan. Jadi kita berhubungan dengan pihak swasta yang punya kebijakan sesuai dengan undang-undang rumah sakit. Contohnya saya pernah punya pengalaman sama Bang Mukni ini. Ya ngomong sendiri deh, kebijakannya berapa? Ya, betul. Saya juga kasih tahu orang ambulan, itu masih keluarga sendiri ya, masih keluarga ya. Tetap ngomong sendiri, jangan tampung ini. Iya Bang. Akhirnya kayak gitu Bang. Nah itu yang kita butuhkan fasilitas kita punya sendiri. Kalau swasta masih bisa dimaklumi lah. Tapi kalau negara lah ya, ada negara hadir lah istilahnya ya. Di RSUD itu ambulannya swasta. Ambulan mereka buat apa gitu? Karena ambulan banyak. Iya banyak. Banyak kok yang ngider-ngider juga. Iya. Ya kan itu makanya ketika dipertanyakan asas manfaatnya, kan mesti dipertanyakan utilitasnya kan. Ini ambulans digunakan setahun berapa kali? Iya. Mau banjir versus kebutuhan masyarakat. Saya kebutuhan masyarakat 100, ambulansnya ada sih 100 tapi cuma pakai 10. Kenapa? Tadi 90 nggak terlayani misalnya ya. Kan yang begitu-begitu kan kalau penyerapan pokoknya udah berhasil tuh pengadaan 10 ambulans. Manfaatnya. Udah manfaat, tapi ketika kita bicara manfaat itu lain, matematikanya udah berbeda. Betul. Makanya itu yang butuhkan DKR fasilitas kerja, di mana nanti dalam fasilitas kerja itu kita nggak perlu lagi membebani si masyarakat yang menggunakan menghubungi kita atau meminta kita untuk bekerja terhadap masyarakat. Tapi kalau begini caranya kan masyarakat masih dibebani dengan beban apa sih? Gotong royong tadi. Gotong royong gimana? Ini butuh ongkos ke sana 50.000, ya kita paruhan 20, 25. Itu kan gotong royong dengan sesama orang miskin. Sedangkan kita gotong royong harusnya semua lapisan dong. Ya. Oke, karena udah ini juga, next time kita akan dalamin lagi ya Bang Argo, Bang Effendi, pertanyaan-pertanyaannya, terutama pengalaman kita akan dalamin. Sebelum itu, tadi saya mau bertanya, udah lupa lagi nih Bang. Nah, kita akhiri bincang-bincang kita pagi ini. Kita akan bertemu lagi di channel Rembuk Beres. Sampai jumpa. Salam gotong royong. Salam sehat. Oke, siap.